mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita memberikan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagimu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Bapa. Kami siap untuk memuliakan kebesaran-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah raya kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau ambil alih semua ibadah raya kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan penuh kasih saja puja Bapa Tuhan kita berdiri. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah tahu hati kami. kepada Bapak Wali Kota dan bersama Ibu dan juga rekan-rekan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami beribadah di Jemaat GBI Al-Masih. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh Bapak Ibu berikan salam kiri kanan dan katakan, Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan susah maupun senang. Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Haleluya. Kau Tuhan gembalaku.
di pagi hari kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Wanita PPI Almaden. Kita silakan. Sedia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saja pujian Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu lagi kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah kepadamu saat ini. Dan biarlah Tuhan kuduskan jam ibadah kami saat ini. Dan apapun yang kami persembahkan kepadamu, biarlah menjadi layak dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus mengurapi kami semua, agar firman Allah yang akan kami dengar menolong kami, memberkati kami, menasihati kami, supaya kehidupan kami di dunia ini makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami untuk dengar firman Allah. Kami mohon Roh Kudus berdaulat dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, saudara. Puji Tuhan ya, atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang buat Bapak Wali ya, dan Ibu serta Prokopinda ya. Ada kepala-kepala kampung, ini kepala kampung Pangkuti ada. Haleluya ya. Awasi, puji Tuhan, dan yang lainnya ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kehadiran Bapak Wali di tempat ini bukan kebetulan, tapi semua adalah rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Karena bagi orang percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Termasuk Bapak Wali jadi wali kota itu bukan kebetulan. Amin. Semua karena rencana Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang saya ambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasalnya yang ke-12. Kita baca satu ayat saja ya. Roma pasalnya yang ke-12, kita baca satu ayat. Saya ingin berbicara pagi hari ini tentang ibadah yang sejati. Haleluya. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Karena ini cuma satu ayat, saya rindu kita baca secara bersama-sama, tapi dengan suara yang keras, lantang, tapi jangan lupa tanda bacanya, biar indah kedengaran. Haleluya. Sekali lagi Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat, pastikan sudah dapat semua. Saya hitung yang ketiga, kita mulai baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kalimat terakhir dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Karena itu tema khotbah saya pagi hari ini, ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang sejati maksudnya ibadah yang benar, ya. Karena ada banyak orang ibadah tapi belum tentu benar. Atau ibadah sejati, yang dimaksud dengan sejati itu asli. Jadi ibadah yang asli, bukan ibadah yang KW atau ibadah yang palsu. Itu maksudnya. Jadi Tuhan berkenan, Tuhan mau saudara dan saya ya harus ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita kalau beribadah harus ibadah yang sejati.
Kayak contoh, saya ingin menjelaskan tentang sejati dulu biar kita paham, ya. Kayak ada istilah pria sejati. Nah, jadi pria beneran, bukan pria bukan begitu, ya. Jadi yang dimaksud ibadah sejati, kalau saudara lihat dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejati itu artinya asli, bukan palsu. Atau biasa bahasa keren KW, tapi harus ibadah kita harus original. Haleluya. Jadi itu yang sebenarnya Paulus mau menjelaskan kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat Tuhan yang ada di Roma, supaya mereka punya ibadah kepada Tuhan harus sejati, harus yang benar, harus yang asli. Amin. Jadi kita tuh kalau ibadah harus begitu. Jangan sampai ibadah kita itu tidak original. Nah, apa indikatornya, saudara? Untuk mengetahui ibadah kita itu asli, untuk mengetahui ibadah kita itu benar, untuk mengetahui ibadah kita itu sejati, tentu ada indikatornya. Amin. Nah, mari kita lihat minimal ada 3 indikator untuk kita tahu bahwa ibadah kita itu benar-benar ibadah yang asli. Bilang kiri kanan, ibadahmu harus asli. Haleluya. Amin. Banyak orang sekarang ibadah, tapi saya masih ragu kalau itu sejati. Saya masih ragu kalau itu asli. Jangan-jangan kita beribadah yang bukan original lagi, tapi KW. Haleluya. Tapi saya yakin kita yang ada pagi hari ini, ibadah kita ibadah original. Dan ibadah yang seperti ini yang Tuhan kehendaki. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, ibadahmu harus ibadah yang sejati. Apa indikatornya? Mari kita perhatikan baik-baik. Minimal saya temukan dari kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui ibadah kita itu ibadah yang sejati, ibadah yang asli, ibadah yang original, bukan palsu dan KW-KWan. Yang pertama, perhatikan kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Indikator pertama untuk mengetahui apakah ibadah kita itu ibadah yang sejati, ibadah yang asli, ibadah yang original. Yang pertama, semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan sifatnya harus hidup. Saya cari tahu, apapun persembahan yang kita berikan pada Tuhan rata-rata semua termasuk uang. Uang kan benar mati, betul gak? Harta juga benar mati, betul gak? Kalau begitu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Sudah pasti yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah diri kita. Amin. Jadi kalau kita ibadah tapi diri kita, banyak orang ibadah tapi konsentrasinya bukan ibadah, di tempat lain. Haleluya. Yang pertama indikatornya yang saya temukan di sini, untuk kita punya ibadah menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang asli, bukan palsu. Indikator pertama yang saya temukan kebenaran firman Tuhan itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sifatnya harus hidup, bukan mati. Yang saya temukan, yang saya tahu, persembahan yang hidup, ya pada saat kita sekarang ini lagi hidup. Amin. Tubuh yang masih hidup, jangan so mati baru kita mempersembahkan. Saya pikir itu sebuah kekeliruan kalau kita sudah mati baru, dan kalau sudah mati ya habis. Tapi Alkitab bilang tubuh kita ini sekarang ini yang masih hidup harus persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus persembahkan kepada Tuhan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Makanya ada tanda-tanda orang yang mempersembahkan hidup dirinya, tubuhnya kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuhnya yang masih hidup kepada Tuhan, ada tanda-tandanya. Tanda yang pertama, kalau hari Minggu gelisah dia kalau nak cari gereja. Itu namanya dia mempersembahkan tubuh yang masih hidup kepada Tuhan. Hari Minggu itu dia rasa gelisah. Aduh, harus cari gereja, harus beribadah. Haleluya. Jangan hari Minggu bangun jam 12 gara-gara malam Minggu terlalu begadang malam. Atau hari Minggu tempatnya di Tanjung Kasuari. Haleluya. Atau mungkin kalau kita dapat hari Minggu mungkin di atas pesawat, dapat hari Minggu mungkin di tempat pekerjaan. Paling tidak tanda yang kedua yang saya tahu, orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, karena itu menjadi ibadah kita yang sejati, ibadah yang asli, yang disukai oleh Tuhan. Paling tidak kita itu ada yang kurang kalau tidak berdoa. Itu dia tanda yang saya temukan kalau kita tidak berdoa, itu seperti ada yang kurang. Ini tanda orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Paling tidak, apa ya? Ada yang kurang. Oh, saya lupa berdoa. Di atas pesawat berdoa. Sudah berdoa itu di mana saja. Haleluya. Di mobil, saya sering di mobil saya berdoa. Dan berdoa itu tidak mesti tutup mata. Jangan sampai saudara pulang baru Pak Pendeta bilang naik mobil berdoa, jadi pas di atas mobil Anda tutup mata. Tuhan Yesus, itu salah. Ya, saya tidak pernah berdoa itu tidak mesti tutup mata. Alkitab bilang yang ditutup apa? Pintu. Masuklah dalam kamar, tutup pintu, bukan tutup. Tapi juga jangan seperti Mongol, tutup satu, buka satu. Itu salah itu, ya. Haleluya. Kemudian ada lagi tanda berikutnya yang saya temukan, saudara. Orang yang mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, itu rasa bersalah kalau dia tidak bersyukur. Haleluya. Dia ada perasaan bersalah kalau tidak bersyukur. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dengar baik, rasa syukur saudara itu harus kita naikkan selalu, senantiasa kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang kita dapatkan hari-hari ini, nafas yang masih kita diberikan, Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi dia merasa bersalah kalau tidak bersyukur. Kita ini kadang-kadang lupa bersyukur. Pulang dari luar negeri, ada yang baru saja pulang liburan di Cina, naik pesawat sampai di Sorong, kalau bukan Tuhan, dan tidak ada di Sorong sekarang. Tapi tidak bersyukur. Haleluya. Dari Jakarta pesawat goyang, kalau ada bisa sampai di Sorong, itu karena jadi selalu bersyukur. Makanya Paulus tulis surat kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Jadi orang kalau tidak mengucap syukur itu rasa bersalah. Itu artinya bahwa kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Indikator pertama itu dia. Untuk tahu bahwa ibadah yang kita sedang jalankan hari-hari ini, apapun gereja kita, saudara, untuk tahu bahwa ibadah kita ini sejati, ibadah kita ini asli, original, yang Tuhan sukai. Indikator pertama yang saya temukan, harus persembahan kita sifatnya hidup, bukan mati. Haleluya. Begitu juga kita kalau mau berbagi, mempersembahkan
berbagi dengan orang lain selagi orang itu hidup, saudara. Amin. Kalau Anda mau berbaik hati sama Pak Wali, pada saat Pak Wali masih hidup, berbaik hatilah sama Pak Wali. Haleluya. Begitu juga Pak Wali mau berbaik hati kepada siapa saja selagi masih hidup. Orang tua kah? Kalau masih ada orang tua, berbaik hati selagi orang tua masih hidup. Jangan orang tua mati baru potong babi berapa puluh ekor. Saya tidak menyinggung salah satu budaya. Kalau mati potong kerbau sampai bermiliar-miliar. Ada kerbau harganya Fortuner. Haleluya. Sumati. Memangnya dia rasa? Kira-kira yang sumati rasa? Tidak. Yang makan siapa? Jadi semua sebenarnya indikatornya untuk mengetahui ibadah kita itu sejati, itu harus sifatnya hidup, bukan mati. Haleluya. Jadi sebenarnya Tuhan lihat persembahan kita itu bukan dari nilai, tapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak lihat nilai. Salah satu contoh dalam Alkitab, perempuan yang memberikan persembahan. Waktu perempuan kasih persembahan kecil sekali, kemudian ada lagi yang datang kasih persembahan banyak, orang kaya. Alkitab mencatat yang Tuhan terima persembahannya siapa? Janda itu. Karena janda itu mempersembahkan dari yang tidak punya. Habis kurang itu, dia bilang besok mati. Ini siapa? Ini persembahan hidup. Sementara orang kaya ini, dia kasih 100.000, tapi di bank miliar. Kan begitu. Yang orang kaya ini datang kasih 100.000 di meja, baru 100.000 lagi dia tidak lipat, sengaja kasih begini-begitu. Maksudnya supaya orang dia tahu. Sementara perempuan janda ini kasihan cuma seperak saja. Dia waktu bertanya, guru, persembahan siapa yang berkenan? Guru, Yesus bilang, seorang janda. Haleluya. Karena dia mempersembahkan semua dia berikan. Haleluya. Jadi yang Tuhan cari, kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Indikator kedua, mari kita lihat. Selain hidup, apa kata firman Tuhan, Saudara? Ya, yang kudus. Haleluya. Jadi indikator kedua untuk mengetahui ibadah kita itu asli, original, sejati, harus sifatnya kudus. Kudus dalam pengertian ini khusus. Khusus itu artinya bukan umum. Kalau orang biasa persembahkan umum, yang ini maksudnya khusus, kudus, beda dari yang lain. Itu maksudnya. Jadi persembahan kita itu harus beda dari kebiasaan umum dalam memberikan persembahan. Kalau umum, contoh, orang umum kasih 10.000 kalau persembahan. Atau ada juga yang 10.000 dia singkat di kios tuh kalau 22.000. Kalau orang kasih semua 10.000, itu kan umum, biasa. Jadi yang dimaksud dengan kudus khusus ini, persembahan harus beda dari yang lain. Khusus, kudus, spesial, istimewa. Sifatnya harus seperti itu, maksud firman Tuhan. Jadi ibadah kita, ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang asli, sifat yang kedua harus bersifat khusus. Bukan lazimnya orang memberi persembahan, bukan kebiasaan umum, tapi berbeda. Itu maksud firman Tuhan. Sudah, persembahan yang sifatnya kudus,
spesial. Haleluya. Lebih istimewa. Haleluya. Itu contoh. Misalnya saya mau tanya, kalau saudara pegang uang 10.000 dan 100.000, mana yang lebih istimewa? Ini kita bicara nilai ini. Mana yang lebih istimewa? 10.000 dengan 100. 100. Haleluya. Jadi kalau yang dimaksud kudus ini sesuatu yang belum terbaik, sesuatu yang paling baik itu. Ya. Namanya kudus, tidak sembarangan. Saya ingin membawa saudara untuk melihat lebih paham lagi maksud daripada kudus. Kudus itu sesuatu yang baik, yang tidak asal-asalan. Itu indikator supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi sifat persembahan yang kedua dikatakan harus bersifat kudus atau khusus, spesial, istimewa, berbeda dari kebiasaan umum. Itu. Haleluya. Kalau kita sudah bisa memberi persembahan begitu, makanya judul firman Allah dari Lembaga Alkitab, persembahan yang benar. Kalau Anda lihat, persembahan yang benar. Kalau persembahan kita benar, pasti itulah yang dimaksud Paulus ibadah yang sejati. Tapi kalau persembahan tidak benar, pasti ibadah tidak sejati. Haleluya. Jadi yang kedua, indikatornya untuk tahu bahwa ibadah kita itu sejati atau asli atau original, bukan palsu. Yang kedua, harus persembahan kita itu sifatnya kudus. Haleluya. Sifatnya khusus. Ya. Berbeda dengan kebiasaan orang lain. Berbeda dengan kebiasaan umum orang lain dalam memberi persembahan. Harus sifatnya kudus. Saudara, jangan sampai persembahan kita itu tidak khusus, tidak spesial. Kalau kita mau beri sesuatu kepada orang-orang tertentu, pasti kita akan berikan, ya, contoh misalnya memberi hadiah, ya, kita akan kasih yang istimewa, kita akan kasih yang spesial, ya. Biasanya kalau Natal contoh, ini saya kasih contoh, kalau Natal kan orang suka bawa parcel, iya kan? Saudara, kalau Anda mau kasih parcel yang dimaksud dengan khusus ini, kalau orang lain kasih parcel yang biasa-biasa, tapi kalau Anda mau kasih parcel kepada Tuhan atau kepada orang yang menurut Anda dia orang yang khusus, orang yang istimewa, pasti Anda akan kasih parcel yang terbaik. Amin. Itu maksudnya, saudara. Saya kalau dapat parcel, kalau Natal dapat parcel, ya, pasti orang yang kasih parcel ini dia tahu bahwa harus kasih yang terbaik sama hamba Tuhan. Kira-kira begitu, saudara. Begitu juga persembahan kita, saudara. Jadi persembahan kita akan menjadi persembahan yang benar, dan itu akan menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Manakala sifat yang kedua ini, yaitu harus bersifat kudus. Bilang kiri kanan, harus sifatnya kudus. Haleluya. Sifatnya harus khusus, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai persembahan kita itu persembahan yang asal-asalan, tidak spesial. Haleluya. Kalau persembahan kita itu tidak spesial, itu pasti ibadah kita bukan ibadah yang sejati. Karena Alkitab bilang harus persembahkan
persembahan kita harus sifatnya kudus. Kudus itu sekali lagi saya ulang-ulang bilang, itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial, berbeda dengan yang lain. Kebiasaan umum beda dengan persembahan yang sifatnya khusus. Haleluya. Kalau orang biasa mau, saya kasih contoh, kalau Natal, saya yakin orang mungkin yang datang bawa persembahan sama Pak Wali membawa parcel contoh. Saya yakin perusahaan-perusahaan atau teman-teman kolega akan datang bawa parcel buat Pak Wali. Pasti parcelnya itu khusus. Amin Pak Wali. Pasti khusus. Masa mau kasih sama, bawa sama parcel sama Pak Ishak contoh, dengan bawa parcel contoh saya beri parcel, saya mau kasih 5 orang, salah satunya contoh Pak Wali. Ini contoh saya Pak Wali ya. Saya akan beri 4, mungkin sama. Amin. Ini maksudnya, saya mungkin beri 4 sama, mungkin ya sedang. Tapi untuk Pak Wali, saya pasti akan beli 1 yang agak besar, harganya lebih mahal. Itu yang dimaksud dengan khusus. Haleluya. Jadi sifatnya harus khusus, kudus, tidak sembarangan, spesial, istimewa. Dan persembahan yang begini Alkitab bilang adalah persembahan yang benar, dan inilah indikator ibadah kita, ibadah yang sejati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadikan semua bentuk ibadah kita di mana saja menjadi ibadah yang sejati. Amin. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, indikator ibadah kita ibadah sejati. Haleluya. Yang ketiga dia bilang bagaimana? Firman Tuhan bilang, dan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Maksudnya persembahan kita yang Tuhan mau, bukan kita mau. Kebanyakan kita memberi persembahan itu mau-maunya kita. Yang dimaksud berkenan itu berarti yang Tuhan mau. Haleluya. Bukan kita mau. Namanya berkenan. Yang berkenan kepada Allah, yang Allah sukai, yang Allah mau. Sebab yang Allah mau belum tentu saudara dan saya. Contoh, saya kasih contoh. Anda mau persembahkan contoh 100 juta. Anda senang menyumbang gereja 100 juta. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau enggak Anda kasih 100 juta? Haleluya. Mungkin orang tanya, pasti Tuhan mau. Belum tentu. Kalau uang itu uang korupsi. Yang senang gereja. Yang senang pasti gereja. Kalau saya gereja ada yang bawa 100 juta, pasti saya terima. Puji Tuhan, bangun gereja. Anda juga mungkin senang karena Anda mau beli 100 juta. Pertanyaannya, berkenan tidak? Amin. Berkenan? Berkenan itu berarti mau, Tuhan mau, bukan kita mau. Haleluya. Tapi gereja pasti mau. Dalam kapasitas gereja, nama orang bawa, kalau datang bawa pasti mau. Haleluya. Tapi yang kita sedang bicara, ibadah kita akan disebut ibadah sejati, ibadah yang asli, kalau persembahan kita itu berkenan kepada Allah. Allah mau, Allah senang lihat persembahan kita. Bukan kita yang senang, harus Allah yang senang.
Saya kasih contoh tadi. Anda mungkin senang bawa persembahan yang besar di gereja. Saya kasih tahu, nggak ada gereja yang tolak. Haleluya. Pasti semua kerja terima. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, pasti. Tapi pertanyaan, kalau uang itu uang tidak benar, haleluya. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan gereja, yang rugi kita ini. Yang rugi kenapa? Ibadah kita tidak sejati. Karena faktor persembahan yang kita berikan menurut kebenaran firman Allah itu bisa jadi kurang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini indikator ketiga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, supaya ibadah kita itu sejati. Indikator ketiga, harus persembahan kita apapun bentuknya, sifatnya harus yang Tuhan mau, yang Tuhan senang, yang Tuhan berkenan. Amin. Haleluya. Yang Tuhan berkenan. Makanya saya tadi kasih contoh, ada janda dengan orang kaya memberi persembahan. Yang Tuhan berkenan adalah persembahan orang si janda. Tuhan berkenan. Sementara orang kaya nilainya besar, tapi Tuhan tidak. Haleluya. Jangan-jangan orang kaya itu persembahannya lah sifatnya tidak berkenan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari dalam hidup ini apa saja yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, usahakanlah biar persembahan kita itu berkenan pada Tuhan. Amin. Itu baru persembahan yang benar, dan itu yang disebut ibadah kita yang sejati. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Ibadah yang sejati, ibadah yang asli, yang original, bukan palsu, apalagi KW. Indikator pertama, harus bersifat hidup, bukan mati. Kalau yang bersifat hidup, berarti yang dituntut oleh firman Tuhan adalah diri kita, saudara dan saya. Karena selain saudara dan saya, semua sifatnya mati. Amin. Artinya kita ini mari kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, harus bersifat kudus, khusus, spesial, istimewa, lain daripada yang lain. Itu baru persembahan benar dan menjadi indikator kedua, ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, indikatornya harus bersifat perkenanan Tuhan. Harus Tuhan berkenan persembahan kita, bukan kita yang suka-suka kita. Haleluya. Boleh saja suka-suka Anda memberi persembahan, tapi hati-hati, jangan sampai persembahan kita belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun nilai persembahan kita, yang firman Allah mau, harus sifatnya berkenan kepada Tuhan. Jangan kita memberi persembahan dibarengi dengan keangkuhan, kesombongan. Tadi saya bilang 100.000 tidak dipegang, tapi sambil jalan ke depan. Jangan. Mungkin Anda senang, Anda bangga dengan nilai yang besar, tapi apakah itu berkenan? Yang Tuhan mau, sifat ketiga, merupakan indikator ibadah yang sejati, ibadah yang asli, harus sifatnya berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik single maju ke depan. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Sebelum kita berdoa,
kita nyanyikan pujian. Meskipun Tuhan tak menolong, terus tetap memilih untuk tetap percaya pada Tuhan. Semua dalam satu doa. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Setelah kita duduk beberapa waktu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan berkali-kali kau Terima kasih buat kebenaran firman. Ya. Meteraikan firman Allah dalam setiap hati kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar akan terus menuntun membimbing kehidupan kami sehingga dari hari ke hari akan ada perubahan mindset cara hidup kami Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan Tuhan secara khusus pengajaran pagi hari ini, supaya ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah kami bukan menjadi ibadah yang palsu. Ibadah kami bukan menjadi ibadah yang KW, tapi ibadah yang kami lakukan, yang kami buat itu menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang asli, ibadah yang original, ibadah yang tentunya disukai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu Roh Kudus tolong kami. Sekali lagi hamba berdoa meteraikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku. Bukan sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba mau selesai berkata-kata. Hamba percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata di setiap kami yang hadir pada saat ini, sehingga kami kedapatan umat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai benar. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur di pagi hari ini. Genapi janji firman-Mu Tuhan, dan biarlah setiap taburan kami menjadi berkat. Secara khusus
di jemaat GBI di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus. Dalam doa syafaat kita akan berdoa khusus buat Bapak Wali bersama dengan rombongan, tentu juga program-programnya yang tadi disampaikan kita doakan khusus. Saya minta Bapak Pendeta Martin Mentelawan untuk maju ke depan berdoa syafaat buat kita semua, lebih khusus berdoa untuk Bapak Wali dan semua program-program yang ada di Kota Sorong. Mari Pak Pendeta, kita sama-sama akan mendoakan. Bapak Ibu kita tetap duduk, tapi kita fokus kepada Tuhan untuk kita berdoa syafaat. Khususnya kita akan berdoa buat Bapak Wali dan Ibu, keluarga, tugas pekerjaan sekaligus program-program. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah Maha Tahu, sebab Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Amin. Sekarang kami tidak sedikit bisa memahami hati kami, tapi Engkau tahu segala hal, sebab Engkau yang menciptakan. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Wali Kota bersama dengan Ibu dan rombongan yang hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Wali Kota dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang Engkau percayakan bagi dia sebagai Kota Sorong. Sebagai manusia biasa, Bapak Wali tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi Engkau yang menunjuk, menetapkan dia, Engkau akan melengkapi dia dengan kekuatan, kemampuan dari surga. Orang akan mengalir melengkapi hamba-Mu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang mempercayakan Tuhan untuk memimpin kota ini. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa dan heran, menjadi berkat bagi kota ini secara khusus, bagi bangsa ini, bangsa bagi negara, bagi penduduk Kota Sorong. Semua program yang telah dirancangkan Tuhan memberkati. Tuhan bukan yang Kau campur tangan, sebab di luar Engkau Tuhan tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kami manusia biasa. Begitu pula dengan hamba-Mu Bapak Wali Kota. Hikmat, kemampuan, kebijaksanaan daripada karuniakan kepada hamba-Mu Tuhan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Kau percayakan bagi hamba-Mu, untuk membangun kota ini, untuk mensejahterakan semua penduduk kota ini. Roh Kudus, Engkau melengkapi hamba-Mu Tuhan, sebab Engkau penolong kami. Engkau dicurahkan untuk menolong kami dalam setiap segi kehidupan kami. Hamba-Mu Wali tentu berserah penuh kepada-Mu, sebab sebagai manusia biasa, hamba-Mu tahu persis siapa dia. Dan Tuhan, Engkau mengandalkan Engkau dalam sebuah bidang kehidupan. Semua program yang sudah dirancangkan Tuhan buka jalan, termasuk sekolah gratis di kota sini. Tuhan sudah sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak di tempat. Dan dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan, sebab Engkau telah berjanji Bapak, sekali-sekali Engkau tidak membiarkan kami, sekali-sekali Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada di setiap pusing kehidupan. Tambah-tambahkan iman kepada Bapa, agar tanggung jawab yang benar Pak hamba dapat dilaksanakan itu dengan baik untuk membangun Kota Sorong, mensejahterakan semua penduduk Kota Sorong. Terima kasih Bapak. Dan juga sebagai seorang tim dalam keluarga, Kau pakai hamba Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi teladan dan contoh bagi istana anak-anak Tuhan. Berkati juga ibu atau istri daripada ibu ketua tim negara-negara Sorong berkat dalam semua tugas dan tanggung jawabnya.
penolong juga bagi suami. Juga sebagai seorang pegawai negeri sipil, Tuhan memberkati dalam tugas-tugasnya. Semua apa yang menjadi tanggung jawab hamba menunggu Tuhan campur tangan memberkati. Tentu ibu juga bergantung kepadamu Tuhan sebagai seorang manusia biasa yang mengandalkan Engkau Yesus, yang bisa memberikan kepada segala-galanya, termasuk melayani suami dan anak-anak dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih, menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja di lingkungan tempat kerja. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Berkat juga rombongan yang aktif bersama-sama dengan kami. Dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tentu Tuhan tahu. Karena Kau Maha Tahu. Memberkati. Tentu mereka adalah pejabat bekerja. Masing-masing punya tanggung jawab yang dipercayakan oleh kota. Tuhan mampukan mereka kebijaksanaan. Orang bersama melengkapi mereka untuk melakukan itu dengan baik, untuk kepentingan komplek, untuk kepentingan penduduk kota Soreng ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji namamu Tuhan dari kekal abadi. Tuhan tahu apa sebenarnya yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjawab itu. Terpuji namamu Bapa di surga. Berkati kami semua jemaat yang hadir saat ini beribadah kepada Tuhan, maupun yang tidak hadir karena berhalangan. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat keberhasilan. Dan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji namamu Tuhan dan kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan.